Hai Gemini, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Kristal Tarot Indonesia. Semoga semua teman-teman Gemini yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Terima kasih sudah join. Jangan lupa diaktifin tombol subscribe-nya agar ke depan teman-teman mendapatkan informasi notifikasi ketika channel ini post video terbaru zodiak kamu. Bacaan ini saya tujukan untuk Gemini. Teman-teman boleh mengikuti dengan ascendant Gemini, Sun Gemini atau Moon Gemini karena ini bacaan general sepanjang tahun 2025. Bagaimana energi Gemini, kehidupan secara personal, finansial dan pekerjaan dan asmara sepanjang tahun 2025. Semoga hasilnya baik ya teman-teman. Itu harapan saya. Kalaupun ada hal-hal yang teman-teman anggap itu tidak baik, jadikan sebagai informasi agar teman-teman bisa antisipasi ya. Gemini, bagaimana energi Gemini secara personal, finansial, pekerjaan, dan asmara. Gemini. Oke, sudah jumping 3 kartu. Yang pertama ada Four House, rumah keempat. Yang kedua ada South Node, ini Ketu secara perhitungan Vedic. Kemudian Second House, rumah kedua. Gemini, Four House, rumah keempat Gemini ada Ketu. Nah, di sini juga ada kartu Ketu keluar. Sejak tahun 2024 sampai nanti bulan Mei 2025, Ketu masih berada di house keempat Gemini. Visi masih sama, misi juga masih sama. Ada keinginan untuk pindah rumah, pindah tempat tinggal, ada rasa hampa di dalam tempat tinggal, di mana sekarang Gemini bertempat tinggal. Kalaupun saat ini Gemini jauh dari keluarga, ada rasa lonely, rasa kangen yang luar biasa dengan keluarga yang tempatnya jauh. Tapi kalaupun dekat dengan keluarga pun, Gemini tetap merasakan lonely, kesepian. Karena sepertinya Gemini harus lebih bersabar dalam melewati fase Ketu yang berada di house keempat Gemini. Ketu ini seperti gunting yang memutus kedekatan, memutus koneksi bahkan antara seseorang dengan seseorang yang biasanya dekat. Tapi Ketu ini juga adalah jalan spiritualitas. Kalau Gemini tabah melewatinya, kalau Gemini sabar melewatinya, maka banyak inspirasi yang bisa Gemini dapatkan dan bisa mendatangkan rezeki dari pekerjaan. Karena ketika Ketu berada di house keempat, maka Rahu berada di house ke-10. Nah, setelah bulan Mei 2025 sampai nanti tahun 2026, Ketu akan keluar dari house keempat Gemini dan masuk ke house ketiga Gemini. Ketika Ketu keluar dari house keempat, ini artinya Gemini terbebaskan dari situasi, suasana, rasa yang selama ini dirasakan pengaruh dari aspek Ketu. Yang tadinya lonely, rasa itu berkurang. Yang tadinya berjauhan dengan orang-orang dalam satu tempat tinggal, rasa itu berkurang. Ketika Ketu masuk ke house ketiga, maka Rahu akan berada di house ke-9. Ini akan membuat orang-orang Gemini melakukan perjalanan intens nantinya, entah itu keluar kota atau keluar negeri yang mana salah satunya, atau perjalanan travel dalam rangka melebarkan networking. Dan komunikasi intens ini melalui media sosial atau melalui media. Kalau media sosial itu lebih luas, kalau media ya ini bisa saja antara Gemini dengan kerabatnya, dengan sahabatnya, atau melakukan pekerjaan melalui internet. Tidak langsung bertemu muka. Ini mungkin sudah dirasakan sejak Ketu berada di house keempat ya. Gemini merencanakan ingin meninggalkan rumah, ingin melepaskan rumah. Seperti tidak ada antusiasme lagi untuk tinggal di tempat tinggal Gemini. Hal-hal yang berkaitan dengan kenyamanan dan properti. Gemini sudah bisa merealisasikan
keputusan-keputusannya. Kalaupun memang ingin melepaskan rumah, entah itu dijual atau dikontrakin, ada gambarannya Gemini akan berpindah. Oke, Gemini, jadi personality kamu memang dipengaruhi oleh Ketu banget hingga nanti Mei 2025. Setelah itu visi kamu akan berubah, misi kamu akan berubah, sehingga apapun yang kamu rasakan sebelum bulan Mei 2025, itu tidak lagi kamu rasakan ke depannya. Oke, Gemini. Kemudian untuk finansial dan pekerjaan juga terkait dengan South Node. South Node ini adalah Ketu juga yang berada di house keempat. Sepertinya memang ada perencanaan keuangan kamu yang modal besarnya itu berasal dari penjualan rumah misalnya, atau pengalihan properti misalnya. Kamu ingin menginvestasikan hasil penjualan ataupun pelepasan rumah kamu atau tempat tinggal kamu untuk investasi ke yang lebih menguntungkan. Tapi memang sih yang kamu pikirkan juga adalah rumah ataupun tempat tinggal, tapi bisa saja ini di kota yang baru. Ini juga mempengaruhi semangat kamu di area pekerjaan. Kamu selama itu berada di house keempat hingga bulan Mei 2025 tidak begitu antusias, tidak begitu bersemangat kalau melakukan pekerjaan di rumah. Tapi juga kamu tidak nyaman melakukan pekerjaan di luar rumah. Jadi kamu pengennya itu berpetualang. Meskipun berpetualang pun, kamu tetap juga tidak menemukan kenyamanan. Karena keuangan dan finansial kamu juga dipengaruhi oleh Ketu, maka hingga bulan Mei 2025 ada problem keuangan ya, Gemini. Entah itu pemutusan sumber keuangan, atau uang yang kamu rasakan itu lebih effort kamu dapatkan daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi nanti setelah bulan Mei 2025 Ketu akan berpindah ke house ketiga. Maka sumber keuangan kamu bertukar pula dari house ketiga, yaitu dari komunikasi. Kamu akan mendapatkan peluang kerja ataupun peluang bisnis atau peluang usaha dari tempat yang jauh dari tempat tinggal kamu. Misalnya dari luar kota atau dari luar negeri. Kalau memang selama ini teman-teman sudah berada di luar negeri, maka bisa jadi kamu punya bisnis ataupun punya usaha di negeri yang lain lagi, atau bisa saja di negara kampung halaman kamu. Nah, ini akan membuat kamu itu lebih banyak menerima uang melalui transferan aplikasi ya, m-banking atau mobile banking ya, atau e-banking. Dan kamu akan lebih menggunakan pembayaran, penerimaan uang, dan juga kamu menerima pembayaran pun dari banking, dari aplikasi atau internet ya. Kamu bahkan sangat jarang menggunakan dana cash. Oke, selain itu, kamu mungkin akan bekerja sama dengan orang asing. Gemini, orang asing itu bisa saja orang baru atau orang dari negara asing internasional. Namun kalau Gemini yang sedang menempuh pendidikan, upayakan selesai sebelum bulan Mei 2025. Jika kamu sedang menyusun tesis atau menyusun disertasi atau skripsi, selesaikan, upayakan. Karena ketika nanti Ketu masuk ke house ketiga kamu, Rahu berarti masuk ke house ke-9 kamu. Upaya kamu untuk menyelesaikan pendidikan nantinya semakin berkurang, semangat kamu berkurang, antusiasme kamu berkurang. Dan ada beberapa problem nantinya di area pendidikan. Misalnya kamu ketemu dengan dosen killer ya, atau ada beberapa hambatan-hambatan, dan Rahu di house ke-9 itu membuat kamu tidak antusias terhadap dunia pendidikan. Kamu akan lebih berpikir untuk cari duit, berpikir untuk aktivitas yang produktif ya. Sehingga itu bisa menghambat selesainya pendidikan kamu. Jadi fokuskan selesaikan pendidikan kamu. Kemudian ya, Jupiter juga akan masuk ke house pertama kamu. Kalau dari Western, Jupiter itu sudah masuk ke house Gemini sejak tahun 2024 ya. Nah, dalam perhitungan Vedic, Jupiter masuk ke Gemini di 2024 di bulan Mei. Setelah bulan Mei, kamu seperti menemukan identitas baru, atau memang kamu mengurus perpindahan dan akan membuat kamu mendapatkan identitas baru. Ada banyak inovasi di alam pikir kamu untuk melakukan kerjasama, dan ya ada kerjasama yang ditawarkan ke kamu atau peluang-peluang untuk kamu bisa mendapatkan
pekerjaan tambahan dan itu bisa menjadi side job kamu serta meningkatkan pendapatan kamu. Saturnus juga akan masuk ke house profesi dan pekerjaan karir kamu setelah bulan Maret. Ini akan membuat kamu nantinya terhubung dengan para petinggi atau figur-figur otoritas atau orang-orang yang punya power Gemini. Dalam dunia bisnis, usaha, pekerjaan atau karir, ya. Gemini, persiapkan diri. Oke. Okay? Nah, untuk asmara ada second house ya. Sepertinya hubungan asmara kamu didominasi oleh uang, aset, harta, dan properti. Kamu dengan pasangan kamu, jika kamu sudah memiliki pasangan, entah ini relationship ataupun menikah, bisa bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan, menghasilkan uang, atau meningkatkan kekayaan. Kamu selain relationship, selain suami istri, bisa juga menjadi partnership dalam bisnis ataupun dalam usaha ataupun dalam pekerjaan. Ini juga memungkinkan kamu nantinya akan mungkin punya perusahaan baru ya, atau punya bisnis baru, punya usaha baru dengan pasangan kamu. Nah, bagi teman-teman yang single, mungkin kamu akan ketemu dengan seseorang nantinya di area uang. Misalnya di area pekerjaan, di area usaha, atau di area bisnis. Oke, okay? Dia bisa saja mitra kamu, kolega kamu, customer kamu, atau klien kamu, Gemini, yang mana salah satunya. Oke, okay? Kita lihat lebih deep ya bagaimana perjalanan Gemini sepanjang 2025. Gemini, bagaimana perjalanan Gemini sepanjang tahun 2025. Ejosut. Sorry. Gemini. Three of Cups. Justice. Two of Swords. King of Pentacles. Knight of Swords. Seven of Cups. Page of Swords. Knight of Cups. Wow, ada Adjustment. Ten of Swords dan Page of Cups ya. Oke, Gemini, kita mulai. Di bulan Januari Gemini ada Age of Swords ya. Age of Swords ini menggambarkan situasi dan kondisi kamu di bulan Januari sepertinya penuh dengan keterbatasan. Ada rasa takut, ada rasa kecemasan. Bisa saja kecemasan mengenai masalah kesehatan atau kecemasan terkait kesehatan figur ibu. Bagi Gemini yang memang masih terkoneksi dengan figur ibu. Ada juga kecemasan kamu mengenai kemampuan kamu. Bisa nggak kamu? Kuat nggak kamu? Untuk menghadapi perubahan di dalam kehidupan kamu. Karena kamu sudah tahu dan sudah bahkan bersiap diri sejak tahun 2024 untuk melakukan perubahan besar di dalam kehidupan kamu. Termasuk perubahan pekerjaan, perubahan tempat tinggal, itu sudah kamu rencanakan di tahun 2024. Nah, di bulan Januari ini kamu mendadak merasa cemas, merasa ragu. Semesta seakan menguji kamu kembali Gemini. Yakin gak kamu dengan keputusan kamu? Yakin gak kamu dengan rencana-rencana kamu? Ada pengeluaran uang juga, pembiayaan di bulan Januari. Tetapi juga ada seperti investasi. Ada kekhawatiran kamu mengenai kerugian juga. Nah, sebenarnya kekhawatiran ini juga adalah salah satu cara insting kamu untuk membatasi diri kamu agar kamu tidak terlalu berlebihan dalam investasi atau dalam mengeluarkan uang atau melakukan tindakan. Jangan ragu Gemini, karena di bulan Februari ada kartu Three of Cups ya. Perubahan apapun yang kamu pilih di dalam kehidupan kamu atau kalaupun ada sesuatu yang lepas di dalam kehidupan kamu,
Di bulan Februari kamu akan melihat banyaknya dukungan yang datang kepada kamu. Di bulan Februari kamu dapat support, dapat dukungan, ada kerjasama yang terjadi. Dan kerjasama ini lebih dari 2 orang, jadi bukan hanya kamu dengan seseorang, tapi ada orang-orang lainnya. Ini bisa saja bentuk kerjanya teamwork, ya, atau bisa saja organisasi, ya, atau perusahaan besar, ya, Gemini, atau internasional, yang mana salah satunya. Ada reuni, ada pertemuan juga yang terjadi. Mungkin kamu akan melakukan perjalanan nantinya untuk bertemu seseorang, untuk membicarakan hal-hal yang penting mengenai rencana-rencana yang ingin dilakukan ke depannya terkait dengan rencana keuangan, rencana bisnis, atau rencana usaha. Ada juga wawancara nantinya yang akan terjadi di bulan Februari untuk sebagian Gemini. Namun ada juga sebagian Gemini yang melakukan wawancara di bulan Januari. Jadi antara dua ya, kalau nggak Januari, Februari ada wawancara Gemini. Presentasi juga bisa terjadi kalau tidak bulan Januari, maka di bulan Februari. Kemudian Gemini di bulan Februari pun, kalau ada sebagian Gemini yang sedang menyelesaikan pendidikan, kamu akan didukung penuh. Maksimalkan kemampuan kamu untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan kamu jika memang Gemini fokus di dunia pendidikan. Di bulan Februari kamu akan bertemu atau terhubung dengan orang-orang yang punya power. Ini bisa jadi pimpinan kamu atau big boss. Mungkin selama ini kamu nggak pernah terhubung dengan big boss kamu di dunia pekerjaan, tapi bisa saja kamu akan terhubung dengan dia di bulan Februari, atau terhubung dengan orang-orang penting, pembesar, orang-orang yang punya power, dan kamu mendapatkan dukungan Gemini, mendapatkan support. Ada kerjasama yang terjadi ya. Kemudian pembicaraan itu ke arah bulan seterusnya, bulan Maret, ada kartu justice kan, kamu akan berkaitan dengan legalitas nantinya. Ada kepastian hukum yang kamu dapatkan, ada keputusan yang kamu dapatkan, atau kamu akan mengurus dokumen-dokumen yang terkait dengan pemerintahan, perizinan, Gemini. Dan ini bisa saja mengenai dokumen-dokumen pribadi kamu. Misalnya saja visa, paspor jika kamu di luar negeri. Kalau kamu di Indonesia ya ini terkait dengan perizinan. Nah memang ini sepertinya ada kaitannya dengan personality kamu. Misalnya izinnya atas nama siapa, permohonannya, atau keputusannya nanti atas nama siapa. Jadi kamu bertanggung jawab untuk hal ini. Oke Gemini. Nah bagi teman-teman yang bekerja sebagai misalnya biro jasa, ini akan sangat menguntungkan karena di bulan Maret kamu akan mendapatkan kepercayaan untuk mengurus dokumen-dokumen pribadi seseorang yang berkaitan dengan hukum ya, atau jika teman-teman ada yang bekerja di bidang hukum, di bulan Maret ini adalah fase yang baik banget untuk karir pekerjaan kamu. Oke. Kalau terjadi wawancara di bulan Januari, Februari dan kamu menunggu hasilnya, maka di bulan Maret kamu mendapatkan hasil positif. Gemini. Ada perikatan, ada kontrak yang terjadi secara legal dan ditandatangani. Ada juga proyek yang kamu dapatkan ya, atau kesempatan kerja yang kamu dapatkan. Dan di titik bulan April ini kamu bingung, apakah kamu meneruskan untuk fokus ke side job kamu dan meninggalkan pekerjaan kamu di masa sebelumnya, atau meninggalkan side job kamu. Tapi kalau meninggalkan side job kamu sih kamu nggak mau, hanya saja kamu bingung, overthinking, gimana nantinya ke depannya. Ya, energi dari awal Ejosur ini masih kebawa sampai bulan April, di mana kamu masih ada rasa takut, takut melanggar hukum, takut nantinya gagal, takut nantinya salah, karena terikatnya di sini dengan kartu justice ya legal. Tentunya kalau terikat secara legal ada sanksi-sanksi hukumnya juga dong. Kalau kamu misalnya nanti gagal atau puan prestasi, atau kamu nantinya kalau ingkar gitu. Tapi percaya diri Gemini, kamu adalah Gemini, Jupiter akan masuk ke house pertama kamu Gemini. Energi Jupiter akan membantu kamu. Jupiter adalah planet keberuntungan. Energinya memberikan keberkahan untuk kamu. Yakin dan percaya diri ya. Oke, kemudian lanjut di bulan Mei. Ada King of Pentacles ya. Ini bisa jadi energi kamu Gemini, ya laki-laki ataupun perempuan, energi kamu King of Pentacles, atau kamu terhubung dengan King of Pentacles, antara dua. Yang mana salah satunya, atau bisa jadi keduanya. Ada
kerjasama kamu dengan seseorang ini bisa jadi relationship kamu, ya, bisa jadi suami ataupun istri kamu yang menjalin partnership kalian untuk menjalankan bisnis ataupun usaha. Sebagian Gemini akan memiliki profesi ataupun background yang baru. Ya, kamu memegang pentacles yang berarti kamu sebagai pengelola keuangan, entah memang kamu sebagai bendahara ataupun ini adalah uang yang kamu kelola sendiri. Kamu punya potensi, punya bakat, punya keahlian. Ini dia, keahlian inilah yang menjadi background kamu dalam dunia profesi, pekerjaan ataupun bisnis kamu. Ya, kamu pengendali uang. Uang kamu ataupun uang orang lain yang kamu kelola. Gemini, ini bagus banget ya, King of Pentacles. Tapi segala hal-hal yang terkait dengan pembayaran juga, kewajiban juga, pajak misalnya, itu juga menjadi tanggung jawab kamu, Gemini. Namun ketika kamu sebagai King of Pentacles, semua bisa kamu atasi kok. Ya, karena kamu pengelola keuangan yang cerdas. Oke, Gemini, dan kamu perhitungan banget, analisis banget, Gemini. Dan logika banget di bulan Mei. Kemudian di bulan Juni ada Age of Cups ya. Ada perjalanan yang kamu lakukan seorang diri selama bulan Juni. Ada juga perjalanan yang kamu lakukan untuk pengobatan, penyembuhan, atau healing. Sepertinya kamu memang meninggalkan sesuatu ya, Gemini. Meninggalkan harapan kamu di suatu tempat dan kemudian kamu berjalan menuju harapan yang baru. Visi kamu berubah di sini. Misi kamu juga sudah berubah di sini. Karena di bulan Juni kamu sudah merasakan pengaruh Rahu dan Ketu yang sudah berpindah dari aspek kehidupan kamu. Sehingga pandangan kamu adalah ketika kamu tidak lagi nyaman di suatu tempat, maka kamu akan pindah ke tempat lain yang lebih nyaman. Kamu akan sering melakukan perjalanan di bulan Juni. Sebenarnya memang ketika kamu meninggalkan tempat itu, ini bisa jadi perpindahan ya, Gemini, perpindahan tempat tinggal ya, bisa saja, atau perpindahan pekerjaan, atau memang kamu memilih resign, Gemini. Dan ketika kamu meninggalkan itu, memang seperti ada rasa yang hilang di dalam hati kamu, ada rasa yang kosong di dalam hati kamu. Tapi kamu pindahnya kan menuju kesempatan baru, menuju fokus yang baru, di mana strategi ini sebenarnya sudah kamu mulai dari sebelum memasuki 2025. Lebih intens ya kamu mulai di awal tahun 2025. Cepat atau lambat memang kamu harus memilih salah satunya, Gemini. Oke. Kemudian di bulan Juli ada Knight of Swords ya, ada tindakan dan keterburu-buruan yang kamu lakukan atau ada hal-hal yang mendesak yang harus disegerakan untuk kamu lakukan atau memang kamu diberikan tugas Gemini untuk segera kamu selesaikan. Ada target yang harus segera kamu capai. Ini juga akan membuat mood kamu tidak stabil. Kamu pengennya tergesa-gesa, terburu-buru, ya. Mungkin kamu tidak memperhatikan diri kamu, lupa jam makan atau terganggu jam tidur ya. Pastikan jaga juga kesehatan kamu di bulan Juli. Kalau saya lihat ini fokusnya uang memang, ya. Seperti misalnya kamu harus menyelesaikan target agar bonus kamu dapatkan atau kamu harus menyelesaikan pekerjaan agar honor bisa kamu dapatkan. Jadi ada tekanan-tekanan itu yang kamu rasakan yang membuat kamu harus menyegerakan menuntaskan pekerjaan kamu atau menyelesaikan hal-hal yang memang harus diselesaikan. Agar dananya bisa cair, uangnya bisa cair. Oke. Kemudian untuk bulan Agustus ada Page of Swords. Ini ada kaitannya dengan anak bagi sebagian Gemini yang sudah memiliki anak atau hubungan saudara kakak beradik. Di bulan Agustus kamu semakin konsisten. Rasa yang kamu rasakan di bulan Juni itu sudah tidak ada. Karena di bulan Agustus kamu semakin konsisten dengan pilihan kamu. Kamu yakin untuk maju terus menuju apa yang memang ingin kamu gapai, Gemini. Dan kalau kamu punya anak, kamu akan sering berkomunikasi dengan anak atau mungkin kamu akan meminta bantuan dari anak. Tentunya anak kamu yang sudah dewasa. Kalaupun anak kamu masih kecil, kamu di sini akan berupaya untuk tetap bisa memprioritaskan anak juga, tapi prioritas yang stabil antara anak, pekerjaan, dan uang.
serta untuk diri kamu sendiri. Page of Swords ini juga menunjukkan ada awal baru, kekonsistenan baru yang kamu rasakan dan yang ingin kamu capai. Kemudian ada Knight of Cups di bulan November. Ada permohonan yang datang ke kamu atau sebaliknya kamu mengajukan permohonan. Nah, kalau permohonan ini datang ke kamu, bentuknya bisa saja permintaan seseorang ataupun proposal. Kalau dalam relationship Knight of Cups ini berarti seseorang yang datang kepada kamu yang mengungkapkan perasaannya dan berminat untuk menjalin relationship dengan kamu, pendekatan dengan kamu, menyukai kamu. Bentuknya adalah harapan ya. Jadi seseorang yang datang mengharapkan agar kamu itu bisa membagi kepercayaan dengannya atau memberikan dia kepercayaan. Oke, Gemini. Nah, kemudian di bulan Oktober ada Ten of Swords. Ini adalah titik terendah kamu sepanjang tahun 2025. Waspada kesehatan kamu. Karena ada banyak hal di dalam kehidupan kamu di bulan Oktober ini yang membuat kamu nggak berdaya untuk menyelesaikannya. Kamu bisa kecapean, kelelahan ya, atau kamu merasa butuh bantuan seseorang. Satu sisi juga kamu sepertinya tidak bisa mengabulkan permintaan seseorang karena kamu tidak mampu untuk memberikan permintaannya atau mengabulkan permintaannya. Di titik ini kamu harus lebih banyak istirahat di bulan Oktober ya, Gemini. Di bulan Oktober ini juga fokus kamu di tempat tinggal, rumah. Yang berarti ini bisa mengarahkan kamu lebih banyak istirahat di rumah. Mungkin kamu juga nggak bisa ditinggalkan sendiri di rumah, jadi kamu butuh teman, Gemini. Ada sesuatu yang kamu upayakan juga belum bisa berhasil di periode Oktober, jadi jangan memaksakan diri kamu, Gemini. Jangan paksa diri kamu, jangan tekan diri kamu terlalu keras. Ya, warning di bulan Oktober. Kemudian di bulan November ada adjustment, ada pengangkatan, penyelesaian, pengakhiran. Di bulan Oktober ini, kamu akan diangkat dari kesulitan dan titik terendah kamu. Kamu diangkat menuju lembaran baru kehidupan kamu. Hukuman ataupun jalan karma yang kamu jalani selesai. Kamu merasakan kalau kondisi kamu semakin membaik, ya fisik kamu juga semakin sehat. Oke, Jasmine ini juga kan tentang pengakhiran, akhir yang memang sudah ditentukan oleh universe kepada kamu. Jadi tidak ada faktor eksternal, bukan karena orang lain, bukan karena siapa-siapa, tapi karena memang sudah saatnya. Gemini. Ini adalah saat perubahan besar di dalam kehidupan kamu ya, Gemini. Bulan November terjadi perubahan besar di dalam kehidupan kamu. Ada akhir dan akan ada awal baru yang kamu mulai. Tapi awal baru ini adalah level kehidupan kamu yang lebih terangkat. Titik balik yang naiknya itu lebih tinggi daripada di masa sebelumnya. Tapi tidak akan drastis di bulan November. Ini adalah awalnya. Bulan November adalah awal di mana kamu mulai bangkit, kemudian terus bangkit, terus naik. Oke. Dan bagi sebagian Gemini yang menjalin hubungan relationship, kalau memang persoalan yang terjadi dari bulan Januari 2025 belum selesai juga antara kamu dengan pasangan kamu, maka di bulan Desember 2025 itu terselesaikan. Berakhir. Periode asmara kamu yang kamu rasakan selama ini membuat kamu lonely, membuat kamu merasa tidak sanggup, tidak berdaya, itu akan selesai. Pelan-pelan kamu akan merasakan hubungan romansa kamu dengan pasangan relationship kamu semakin membaik, Gemini. Oke. Mungkin ada juga sebagian Gemini yang akan dihakimi ya. Tapi bentuk penghakiman ini mudah-mudahan ya, bukan masalah-masalah hukum. Meskipun di sini ada kartu justice ya. Oke. Tapi ini bisa saja kamu terhubung dengan jasa profesi hukum, misalnya notaris ya, atau lawyer ya, yang membantu kamu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kamu ini. Ya, kartu Jasmine yang hadir setelah Ten of Swords ini adalah bantuan karena kamu diangkat. Kan di bulan Oktober kamu ngerasa nggak mampu, nggak berdaya, butuh bantuan. Nah ternyata kamu diangkat dari keterpurukan kamu, Gemini. Inilah yang kamu rasakan, dunia kamu berubah. Nah kemudian di bulan Desember ada Page of Cups kan.
harapan baru, opportunity baru Gemini. Kamu terhubung dengan seorang anak atau anak kecil atau seseorang yang usianya itu seperti anak kamu. Ada anggota keluarga yang baru hadir di dalam keluarga kamu atau di tengah-tengah kehidupan kamu. Oke. Namun di bulan Desember ini banyak ketidakpastian Gemini. Mungkin ada seseorang yang mengingkari janjinya kepada kamu, Gemini. Tapi ini karena kamu terlalu percaya dengan seseorang itu. Seseorang itu sebenarnya masih labil, tapi kamu terlalu memberikan kepercayaan besar kepada dia sehingga kalaupun dia ingkar janji, ini karena, maaf, kelalaian kamu. Nah, untuk itu kamu antisipasi. Sebaiknya di bulan Desember kamu tidak memberikan kepercayaan kepada seseorang yang usianya masih labil. Karena dia masih belum menentu, masih belum punya prinsip yang tegas untuk komitmen atau untuk kepercayaan ya, Gemini. Ada harapan baru di bulan Desember, ada cinta baru yang tumbuh jika ini hubungannya dengan asmara, ada kasih sayang yang baru yang kamu rasakan, kemudian ada peluang-peluang baru yang datang di bulan Desember. Nah, ini juga adalah menjadi rencana-rencana kamu nantinya untuk tahun 2026, Gemini. Wow, bagus ya, Gemini. Oke, kita lihat tema cinta untuk Gemini sepanjang tahun 2025. Tema cinta Gemini sepanjang tahun 2025. Tema cinta Gemini sepanjang tahun 2025. Oke, satu kartu, dua kartu, Peace, dan wow, dreams come true Gemini. Have faith your rainbow will come smiling through. Ya, Gemini, untuk relationship ataupun kalau kamu single ya, impian kamu menjadi kenyataan, impian kamu terwujud. Konteksnya asmara ya, tema asmara. Yakinlah, pelangi akan muncul dan kamu akan kembali tersenyum, kamu akan kembali antusias, kamu akan kembali merasakan warna-warna cinta, romansa di tahun 2025 Gemini. Rasa kesepian, rasa diasingkan, rasa diabaikan itu akan tersingkirkan Gemini. Temanya adalah kamu mengejar ini dan mencapai ini. Oke. Impian-impian kamu yang terkait dengan hubungan asmara. Tapi ingat, ini mungkin bukan tentang sosok orangnya, tapi tema cintanya. Misalnya, bagaimana nantinya koneksi kamu dengan seseorang. Ya, seperti dengan apa yang kamu impikan. Kamu impiannya seperti apa? Misalnya ada diner di Turki ya, atau honeymoon kembali ya. Ini bisa terwujud, oke. Kemudian ada tease ya. Wah, ini untuk yang single ya. The energy is fun and lighthearted but uncertain ya. Ya, ada momen-momen asmara, romansa kamu dengan seseorang, tapi memang penuh dengan ketidakpastian ya. Ini flirty, ini bisa jadi juga admire kamu dengan pengagum kamu, seseorang yang mengagumi kamu, atau kamu mengagumi seseorang, dan kamu diterima. Ya, jadi ada kedekatan kamu dengan seseorang yang memang dia itu kamu kagumi, dia itu kamu sukai. Atau sebaliknya, seseorang yang mengagumi kamu, seseorang yang menyukai kamu, kamu sambut. Dan ada romansa yang terjadi, ada banyak momen-momen indah yang kamu rasakan, tapi penuh dengan ketidakpastian. Intinya sih memang impian kamu tercapai dalam momen asmara, romansa. Tapi ya, di sini kan ada Page of Cups ya. Page of Cups kan menggambarkan seperti yang tadi saya katakan, bisa jadi ada pengingkaran janji atau ketidakpastian. Jadi ya, ini kembali kepada kamu Gemini. Kalau kamu memang mendapatkan momen asmara yang indah di tahun 2025, sepertinya kamu harus menjaga perasaan kamu agar kamu tidak larut terlalu dalam, tidak hanyut dalam romansa ini, ya, karena ini masih permulaan, ini masih awal Gemini. Tidak baik jika kamu terlalu cepat memberikan kepercayaan atau memaksimalkan prioritas kamu untuk hubungan asmara ini. Jadikan ini sebagai warna-warna indah di dalam kehidupan kamu, dan jangan lupa tetap fokus pada karir, pekerjaan, keluarga, dan finansial kamu. Namun kalau ini adalah pasangan kamu yang sudah menikah, maka ini gambaran hubungan kamu dan pasangan kamu semakin erat, semakin kuat, dan semakin sulit untuk dipisahkan.
Oke, Gemini, apakah gambarannya kamu akan menemukan jodoh di 2025 bagi sebagian Gemini yang menantikan jodoh? Dua kartu ini menggambarkan tentang hubungan asmara, romansa, temanya, bukan tentang jodoh. Jodoh itu adalah pilihan kamu, Gemini. Jadi kalau memang seseorang yang datang ini sesuai dengan tipikal kamu, idaman kamu, mungkin kamu perlu perjuangkan dan tidak cukup waktunya 1 tahun, tapi mungkin lebih dari 1 tahun 2025 ini. Lihat nanti apakah masih berlanjut hingga 2026. Kaji lagi perasaan kamu, apakah kamu memang masih tetap menginginkan dia setelah kamu mengalami romansa yang begitu indah. Jangan-jangan kamu bosan, Gemini. Ya, jadi jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan, bisa jadi dia jodoh kamu, tapi bisa jadi bukan. Ya, Page of Cups, banyak ketidakpastian. Oke, pengingkaran bisa datang dari diri kamu atau bisa juga datang dari dia. Oke, Gemini, saya pikir cukup ya. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu agar channel ini berkembang. Untuk bacaan energi pesan angel atau pesan semesta, sudah ada saya buat videonya, cek aja di playlist. Itu masih berlaku timeless 2025 dan 2026. Ya, saya juga ada buat kok periode waktunya di bacaan angels dan pesan semesta ya. Atau lihat nanti di akhir video mungkin ada linknya. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk teman-teman yang ingin mengakses video eksklusif dan menontonnya, join dulu membership. Ada tombol bergabung di samping foto profil channel ini, klik dan pilih, baca dulu fasilitas apa yang kalian butuhkan, kemudian lanjutkan pembayaran. Thank you for watching. Gemini, bye-bye.